Kita mulai ya. Oke. Materi kita yang sekarang hari ini yaitu amalan-amalan pendulang pahala besar saat puasa Ramadan. Kira-kira amalan apa saja yang sudah kalian lakukan? Taraweh, ngaji, kemudian apa lagi? Berpuasa sudah pasti karena ibadah wajib. Kemudian sahur. Berbagi apa? Awas jangan berbagi kesedihan, berbagi penderitaan ya. Berbagi kegalauan itu nggak boleh. Ya, berbagi kesenangan, berbagi nasihat ya seperti itu. Baik. Kita mulai untuk amalan-amalan yang utama, yang paling besar. Ya, kalau puasa wajib, puasa Ramadan kan sudah wajib ya. Kita harus melaksanakannya seperti itu. Kalau yang namanya amalan ini adalah tambahannya dari yang wajib. Ya, maka dari itu biarpun bukan wajib ya, tapi kita harus melakukannya dengan baik karena sebagai amalan pendukung yang memiliki pahala sangat besar di saat bulan Ramadan ini. Ya, yang pertama ini insya Allah berdasarkan hadis ya. Yang pertama amalan yang pertama yaitu meningkatkan ibadah sholat. Meningkatkan ibadah sholat. Yang namanya amalan itu sebuah perbuatan. Ya, maka dari itu kok bisa sih amalan meningkatkan sholat? Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Meningkatkan sholat. Sholat ya? Oke. Yang pertama wajibnya dulu. Kalian introspeksi diri, saya sudah melaksanakan semua sholat wajib belum? Apabila belum, tingkatkan. Ya, kalau kemarin masih ada bolong-bolong, bulan ini bulan suci, bulan penuh rahmat, jangan sampai ada yang bolong. Bagi kalian yang sholat wajibnya sudah terus dilakukan tapi belum tepat waktu, belum di awal waktu, kalian tingkatkan menjadi di awal waktu. Ya, itu yang namanya meningkatkan, ada perubahan. Ya, di awal waktu yang tadinya sholat zuhur jam 2, jam setengah 2, kalian tingkatkan sholat berjamaah di musola, di masjid atau di rumah walaupun munfarid, walaupun sendirian, kalian di awal waktu. Begitu. Tingkatkan. Bagi yang kalian sudah merasa sholat wajibnya sudah dilaksanakan, sudah tepat waktu, peningkatannya apa? Peningkatannya apa? Sholat sunnahnya. Yang utama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Ada berapa sih dalam satu hari semalam? Sholat rawatib ada berapa? Nah, ada berapa? 6. Sedikit banget. Sango ganjil bisa. Gak ada yang ganjil tuh ya. Kalau yang namanya sholat rawatib kalau nggak 2 ya
4. Jadi nggak ada yang ganjil. Ya, menurut beberapa sumber yang Bu Ida baca, yang Bu Ida dengar, ya, ini salat rawatib ada 12 rakaat. Ya, tinggal kalian dikaji ulang, bener nggak sih yang disampaikan sama Bu Ida? Kalian cari dari beberapa sumber, ya, seperti itu. Itu meningkatkan sholat. Selain sholat rawatib, malam kalian pada saat mau sahur, bangunnya jam 3 atau jam setengah 4, sambil ke kamar mandi kalian sambil berwudu, ambil wudu untuk sholat tahajud. Manfaatkan, kalian mumpung bangun karena ada momen sahur. Jadi sebelum sahur kalian sholat tahajud dulu. Bagi yang laki-laki, apabila kalian tesan melekan, ya, tesan melekan, toli ngobrol, bisa tidak sholat tahajud? Bisa tidak? Belum tidur karena melekan. Bisa tidak kalian sholat tahajud? Tidak bisa. Ya, yang namanya sholat tahajud itu harus tidur dulu. Tidur dulu, walaupun hanya setengah jam. Ya, tapi itu pun istilahnya harus yang wajibnya sudah dilaksanakan istilahnya, supaya kalian itu pol gitu pahalanya baik. Ya, selain sholat tahajud, barangkali tiap pagi kalian pun sholat. Setiap pagi sholat duha. Tadi di sini udah ya sholat duha ya. Setiap pagi sholat duha. Ya, tambahkan itu. Oke. Laki-laki hari Jumat jangan bolong loh sholat Jumatnya. Ya. Hari-hari biasa saja jangan sampai bolong, apalagi bulan puasa ya. Itu. Di antara kalian kira-kira sudah ada belum yang meningkatkan sholatnya? Tanyakan ke diri kalian sendiri. Yang berikutnya, oh iya, satu lagi, sholat tarawih ya. Sholat tarawih jangan sampai lupa. Tapi usahakan, perhatikan, sebelum sholat tarawih kalian usahakan niatkan untuk sholat qobliyah isya dulu. Ya, setelah azan kemudian ada waktu jeda biasanya kan, ada yang pujian, barangkali nggak ada yang pujian, ada yang diam aja juga, kalian isi dengan sholat qobliyah. Iya salah, kebalik. Maksudnya Bu Ida, sesudah isya yang utama itu yang baik. Sesudah isya sebelum sholat tarawih usahakan ya kalian sholat ba'diyah isya dulu ya, karena pahalanya nggak main-main ya. Seperti itu. Baik. Yang kedua, amalan yang kedua, bukan hanya membaca apa namanya, mengkaji Al-Quran. Mengkaji ini bukan hanya mengaji, tapi juga belajar memahami artinya, begitu. Ya, jadi masih luas artinya. Mengkaji Al-Quran terbagi menjadi yang pertama, membaca Al-Quran, atau biasa kita istilahnya
tadarusan ya. Punya target nggak kalian? Di bulan Ramadan ini punya target nggak berapa kali hatam? Nggak ada target? Harus ada lah. Kalau bisa ya, mumpung bulan Ramadan, jadi kalian usahakan paling tidak dalam sebulan ini 1 kali hatam Al-Quran. Ya, syukur-syukur barangkali yang banyak waktu luang bisa 2 kali hatam, misalkan sehari 2 juz, itu baik, bagus. Cuman jangan juga dipaksakan kalian sampai nih, barangkali ada ya kalian di rumah pada saat orang tua sedang masak, yang perempuan sedang masak orang tua, kaliannya nggak peduli ngaji terus. Wong tua kedebegan dewekan baik, kalian pun diminta untuk membantu, kaliannya gak mau malah ngaji terus, itu pun tidak benar, salah ya, seperti itu. Jadi kalian pun harus tahu, harus bisa mendahulukan yang mana. Orang tua, kapan lagi kita membantu orang tua? Pahalanya lebih besar daripada hal-hal yang lain ya. Insya Allah keberkahan gak akan hilang kalau kalian membagi waktu ya. Habis sholat asar, setelah sholat asar kalian ngaji, mungkin berapa soft, berapa lembar ngaji istilahnya. Terus ingat, oh iya ini waktunya mamah masak, tutup Al-Qurannya, bantu orang tua, itu lebih utama ya. Yang laki-laki pun sama, barangkali ada orang tua yang meminta bantuan, bantulah segera ya. Membaca Al-Quran, tadarusan ya, seperti itu. Selain itu, selain membaca, kalian pun memahami, membaca tafsirnya. Kenapa? Ribut aja kenapa? Ya. Mengkaji Al-Quran. Barangkali kalian belum tidak memiliki Al-Quran tafsirnya. Kalian bisa tertariknya surat apa sih? Misal surat Al-Baqarah. Kalian rasa ingin tahunya, muncul kan? Cari di internet arti dari setiap ayat pada surat Al-Baqarah itu apa. Itu pun mendapatkan pahala ya. Jadi bukan hanya mengaji, membaca Al-Quran, bukan hanya seperti itu ya, melainkan memahami arti dan makna Al-Quran itu pun memiliki pahala yang besar juga. Yang ketiga, apa kira-kira? Apa kira-kira yang ketiga? Udah kan tadi, masuknya di nomor 2 itu. Yang ketiga, memperbanyak sedekah atau infak. Makanya kenapa di saat bulan Ramadan kalian sering mendengar ada Pak Haji anu lagi bagi-bagi sedekah gitu, amplop. Ibu Haji ini sedang bagi-bagi sedekah, walaupun bulan-bulan yang kemarinnya beliau belum pernah atau belum kita ketahui untuk sedekah ya. Itu karena pada saat bulan Ramadan ini besar-besaran begitu loh, wis pol-polan kanggo
sodakoh kanggo infak disiapkan 10 juta misalkan. Ya, 20 ribuan diamplopin, dibagi-bagikan misalkan. Kalau bulan-bulan yang kemarin itu tidak terlalu besar mungkin. Bukan berarti orang berinfak bersodakohnya hanya bulan Ramadan saja, tidak. Cuman begitu loh. Kalau hari biasanya hanya 200 ribu, 300 ribu, di bulan Ramadan ini bisa nyampe 2 juta, 5 juta. 200. Tidak mendengarkan sih, nggak fokus sih. Dan jangan lupa sodakoh bukan hanya dalam bentuk uang, ilmu juga sodakoh. Sama teman, kalian misalkan ada teman yang nanya, kian kok maksudnya apa sih? Kian nih artinya apa? Jelas nang sih maksud dari ini. Kalian memberitahukan, memberikan informasi, memberikan ilmu, itu pun sodakoh ilmu. Ya, seperti itu. Jadi bisa. Itu amalan-amalan yang memiliki pahala sangat besar di saat bulan Ramadan. Nah, mari kita yang kemarin introspeksi diri dulu, sudah melakukan hal itu belum? Sudah lebih baik belum? Kalau misalkan sudah, ditambahin lagi. Kalau belum, maka diperbaiki, dilakukan. Ya, bagi yang sekarang masih biasa saja, masih ada 3 minggu lagi di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadahnya, untuk mendapatkan pahalanya. Ya, seperti itu. Yang perempuan, adakah yang sekarang lagi uzur, lagi haid? Ada. Ngapain aja selain cara ataupun amalan yang bisa kalian lakukan di bulan Ramadan ini supaya mendapatkan pahala dari amalan itu? Apa aja kira-kira? Apa aja? Yang laki-laki tahu nggak amalan apa yang bisa dilakukan oleh orang perempuan yang sedang berhalangan? Bantu orang tua. Kemudian apa lagi? Sedekah. Kemudian yang pertama kita urutin deh, ya. Yang pertama, amalan bagi yang sedang uzur atau sedang haid. Yang pertama, membantu menyiapkan makanan untuk berbuka maupun makan sahur. Jangan sampai kalian ya yang perempuan nggak bangun lagi sahurnya, toh nggak sahur. Barangkali orang tua kalian membutuhkan bantuan, ya. Atau kalian bisa mensiasatinya pada saat pagi ataupun siang, ngobrol sama mama. Ma, kalau sahur nyiapin apa aja? Saya kan lagi haid, jadi saya kemungkinan gak bangun. Saya perlu bangun gak, Ma? Misalkan, ya, seperti itu. Boleh? Ya, apalagi pada saat berbuka, kalian harus membantu
Berikutnya, perbanyak istighfar. Tapi istighfarnya jangan hanya di mulut saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak. Yang namanya istighfar itu kalian mengingat dosa, mengingat kesalahan, mengingat kekeliruan yang telah lalu. Jadi istighfarnya sambil minta ampun, sambil memohon ampun pada yang telah lalu. Ya, seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kemarin saya nggak puasa misalkan. Saya kemarin nggak puasa gara-gara diajakin mama beli baju baru di Tegal Gubug. Beli kuat pisan, aduh, padahal pas nyampe rumah puasa lagi, ya kan? Nggak mungkin nyemil-nyemil terus gitu, ya. Padahal di rumahnya puasa lagi, jadi enakku cuman sedelat, cuman sebentar, setengah jam mungkin sejam, kesitunya puasa lagi, walaupun perutnya sudah terisi, tapi ada yang kurang di hati itu, ada yang rada nyeseleku anak pasti. Ya, apalagi yang laki-laki nongkrong di mana keliwes, buka baik kok, es kelapa enak, apa segala macam, jangan ya. Seperti itu. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Bagi yang sedang haid, zikir itu nggak salah, nggak dosa. Ya, zikir sambil duduk, yang lainnya sedang mengaji, kaliannya zikir. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, begitu. Ya, itu baik untuk yang sedang haid. Yang keempat, memperbanyak doa dan sholawat. Setelah memperbanyak doa dan sholawat, yang berikutnya yaitu bersedekah. Sedekah. Yang berikutnya sedekah. Ya. Amin. Terima kasih Bang Ali, Tuan, Mbak Leni. Bersedekah itu tidak mesti besar, kayak yang tadi Bu Ida ceritakan, Pak Haji, Bu Haji yang nyumbang 5 juta apa segala macam, enggak. Kalian pun bisa, ya. Setiap pagi, bagi yang mungkin setelah sahur, setelah sholat subuh, ambil uang kalian 1.000, misal 1.000, taruh di dompet khusus, niatkan untuk sedekah. 1.000 aja, kalian 1.000, ya, tiap pagi 1.000, masukin ke dompet. Niat saya sedekah subuh, niat saya sedekah hari ini. Barangkali kalian yang orang tua sudah meninggal, kalian sebut
saya niatkan sedekah untuk ibu saya, disebut ibunya namanya. Ibu ini peluk gitu. Bisa seperti itu ya. Pahalanya nanti mengalir untuk orang tua kalian dan kalian pun bisa mendapatkan pahala. Wallahu alam bisawab ya. 1000 pada saat kalian hari Jumat misalkan yang laki-laki dibawa tuh duit 7.000, masukin ke tong astagfirullah, tong sampah ya, tong masjid sambil sholat Jumat, masukin duitnya. Itu Masya Allah pahalanya besar sekali ya. Yang perempuan pun barangkali kan hari Jumat gak ke masjid, dikumpulin aja nanti pada saat sholat Id kan ada 30.000 tuh ya, masukkan pada saat sholat Id, kalian masukkan ke tong masjid. Barangkali ada yang orang tua jompo, sudah nggak ada siapa-siapa, mau buat dia, mau buat ibu ini aja, nenek ini aja, boleh seperti itu. Atau ada anak yatim masih kecil misalkan ya, uang 30.000-nya kalian serahkan ke anak yatim, boleh. Iya, kita ku dua tetangga kacung ini namanya, dia anak yatim, yatim piatu, uangnya yang kalian sedekahkan 1.000 sehari itu buat mereka, itu boleh, pahalanya sangat besar ya, seperti itu. Yang terakhir, mendengarkan orang ngaji ataupun mendengarkan orang mengaji ataupun apa namanya, baik itu dari video begitu. Intinya mendengarkan orang ngaji saja. Tilawah, betul. Kok Bu Ida ingatnya tartil? Tadi mau nyebutnya tartil, masa tartil bukan kayaknya, makanya apa gitu ya. Tilawah, betul. Ya, mendengarkan orang mengaji, mendengarkan tilawah dari HP, dari online. Bisa juga kalian mendengarkan pengajian. Ada kajian sholat subuh, setelah sholat subuh biasa kuliah subuh, kalian dengarkan ya, itu juga memiliki banyak pahala. Atau kalian belajar tentang agama, belajar tentang ilmu agama. Misal contoh, yang belum bisa kalian doa kunut, barangkali yang belum bisa kalian mempelajari ya, seperti itu. Baik, jelas tidak? Is that clear? Kumpul nang baik, tanya jawabnya dulu, diskusi dulu, langsung kumpul nang baik. Sok, kalau misalkan ada yang ingin diskusi, ada yang ingin bertanya, boleh. Ayo, kita tanya jawab diskusi. Ada tidak? Yang laki-laki tanyakan, boleh. Jangan malu, ilmu agama itu jangan sampai kalian berpikir malu, tabu, angkoy diece. Jangan ya. Kenapa ya Yat? Hai Safitri, Makribin. Kenapa? Ada orang ya terus banyak kiri ke banyak gejala Oke, ini misalkan ya yang ditanyakan oleh Yayat, hujan-hujanan,
atau kalian lagi naik motor kemudian hujan, ya, itu kalian ada yang masuk airnya. Nah, kalian balik lagi ke diri kalian sendiri, apakah kalian sengaja meminum air hujannya ataukah nggak sengaja grewes gitu ya, mengalir kemudian masuk ke mulut, nggak sengaja karena kalian nelen air liur kemudian masuk. Ya, ini bergantung pada kalian sengaja atau tidak disengaja. Ya, kalau misalkan lagi hujan-hujanan kali sengaja, mumpung hujan gitu kan, istilahnya ya, hitung-hitung minum air hujan itu salah, itu membatalkan puasa. Tapi apabila kalian tidak disengaja, kalian karena airnya ngalir dari atas kemudian melewati bibir terus masuk, kalian gak sengaja sambil nelan air liur kemudian masuk air hujannya setetes dua tetes gitu kan ya, itu gak, insya Allah gak membatalkan puasa ya. Bu Ida pun pernah puasa ya baru beberapa hari kemarin ini kan lagi memasak bikin sesuatu, itu refleks aja cemol terus kunyah dileg beneran, sama sekali lupa bahwa itu puasa. Pas udah ada yang masuk tapi masih ada yang di mulut ya, astagfirullah lagi puasa gitu kan, segera sengaja gitu ya, aslinya sih sengaja gitu. Oh iya ya, jadi yang sudah telan, yang sudah ketelan ya biarkan, nggak usah kalian hok gitu ya, nggak usah. Tapi kalau yang masih ada di mulut, masih ada di lidah itu dibuang. Ya, dibuang. Kemudian kumur. Tapi kalau yang sudah ditelan itu sebuah rezeki sebenarnya. Ya, nggak membatalkan puasa karena kalian benar-benar lupa. Ya, seperti itu. Tapi jangan kalian pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa kemudian kalian makan, cemil, minum, itu enggak ya, beda konteksnya. Seperti itu. Bagus ya pertanyaannya, terima kasih. Masih ada? Amin. Iya, Nok Safitri, terima kasih. Iya, enggak apa-apa kan? Iya, boleh kan? Iya. Ya boleh, sok. Tapi tidak mengganggu kan? Yang Bu Ida sampaikan, ya. Ada lagi yang ingin diskusi? Ada nggak? Tanya yang perempuan, boleh. Nggak usah ragu, nggak usah malu ya. Ada? Sudah? Nggak ada? Aman? Nggak ada keraguan, nggak ada istilahnya ini apa ya, ini bagaimana, nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, Bu Ida mohon maaf ya barangkali ada kesalahan. Sekali lagi Bu Ida sampaikan, Bu Ida ingatkan, mumpung ini bulan suci, bulan Ramadan, bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat, tingkatkan ibadahnya, tingkatkan hal-hal baiknya, tinggalkan keburukannya, ya, supaya kita mendapatkan kemenangan. Ya, menang nggak kira-kira? Ya, seperti itu. Oke, baik. Baik, apabila tidak ada yang ingin didiskusikan, Bu Ida ucapkan terima kasih atas perhatiannya, walaupun perhatiannya sambil bercanda, ya, walaupun sambil ketawa ke TV, tapi nggak masalah. Kalian lebih baik daripada yang di rumah. Kalian banyak kelebihan. Kalian lebih baik daripada yang hanya tidur
di rumah. Banyak pahala yang kalian dapat seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bu Ida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh dikumpulkan. Terima kasih semua.